Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, yang pertama Bapak akan menyampaikan masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak ketujuh dari Nabi Yakub alaihissalam dan ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Selain itu, Nabi Yusuf alaihissalam disayangi oleh kedua orang tuanya karena memiliki akhlak yang mulia. Namun dari hal tersebut, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merasa iri kepadanya dan bahkan merencanakan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak, ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi bahwa ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam kemudian bercerita kepada ayahnya. Kemudian ayahnya menjawab, "Wahai anakku, mimpimu adalah benar. Mimpimu akan menjadi kenyataan. Dan ingatlah wahai anakku, engkau jangan sampai menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Karena ayah khawatir mereka akan merasa iri dan marah kepadamu." Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam telah mengetahui mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuat mereka menjadi marah dan iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada usulan dari saudara Nabi Yusuf untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ada usulan lagi dari seorang kakak yang paling tua, yaitu Yahuza. Yahuza mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Dan akhirnya usulan itu disepakati oleh semua saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka semuanya meminta kepada ayahnya izin untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam ke hutan. Dan setelah sampai di hutan, lalu Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur. Untuk selanjutnya yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari sumur. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sumur, kemudian beliau menangis seorang diri. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, Nabi Yusuf akhirnya ditolong oleh rombongan kabilah pedagang dan dijual murah kepada pejabat warga Mesir, yaitu kepada orang yang bernama Potifar. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan banyak orang yang tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir.
para pembesar Mesir itu akhirnya sepakat memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Kemudian di dalam penjara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengangkatnya menjadi utusannya. Pada suatu malam, Raja Mesir bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian, Raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja meminta para penasihat istana untuk menafsirkan mimpi tersebut, namun di antara mereka tidak ada yang bisa menafsirkannya. Kemudian ada pelayan istana yang meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi seorang raja. Kemudian Nabi Yusuf dipanggil dan menafsirkan mimpi seorang raja. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam bahwa dunia akan mengalami masa 7 tahun dalam kemakmuran. Akan tetapi setelah itu akan datang masa 7 tahun dalam kekeringan. Oleh karena itu, seorang raja hendaklah bersikap bijaksana saat masa 7 tahun yang penuh kemakmuran itu. Tujuannya agar saat datang masa kekeringan, seluruh negeri dapat terhindar dari musibah tersebut. Setelah raja menafsirkan mimpi dari seorang Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi pejabat kerajaan, yaitu menjadi bendahara kerajaan. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara kerajaan, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berjuang keras untuk menyiapkan rakyat Mesir menghadapi masa kekeringan panjang. Ketika musim kering tiba, banyak rakyat Mesir yang merasakan dampak dari kekeringan itu. Di antara mereka, banyak yang datang ke istana raja untuk meminta makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, dari situlah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudara dan juga ayahnya. Dan pada akhirnya, saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam atas perbuatan yang dulu pernah dilakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada saudara-saudaranya dan ayahnya untuk tinggal bersama di istana. Baik anak-anak, adapun kisah keteladanan dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kita ambil, yang pertama adalah melatih diri untuk bersabar. Sebagai siswa dan siswi muslim, kalian harus dapat bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bersabar dalam belajar, berkumpul dengan teman, menemani adik, atau ketika membantu orang tua. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai siswa muslim, kalian hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesabaran, kemudahan dalam belajar, keselamatan, serta menjadi anak yang soleh atau solehah. Yang ketiga, melatih diri untuk jujur. Contoh, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi seorang raja, Nabi Yusuf alaihissalam berkata benar dan tidak pernah berbohong. Kemudian mimpi tersebut menjadi nyata. Keempat, rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Sebagai anak muslim, kalian harus rajin belajar agar menjadi anak yang pintar. Anak yang pintar jika hendak melakukan sesuatu pasti dipikirkan akibatnya. Hal itu dapat melatih menjadi perilaku yang bijaksana. Dan yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai siswa dan siswi muslim, kalian harus menjadi anak yang pemaaf, seperti memaafkan kesalahan adik, teman, atau orang lain. Kalian tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain, karena dendam merupakan bisikan dari setan. Maka hindarilah sikap dendam.
Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan semoga anak-anak bisa mempraktikkan sikap-sikap keteladanan yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.